Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Visi dan misi yang dimiliki oleh Kejaksaan yaitu visi Kejaksaan RI, menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Misi Kejaksaan RI, 1. Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana. 2. Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana. 3. Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara. 4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 5. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 Ayat 1, huruf A sampai dengan huruf D Undang-Undang Kejaksaan selain memiliki kewenangan dalam bidang pidana yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, melakukan pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang seperti melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi serta pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan struktur organisasi kejaksaan beserta unit-unit kerjanya masing-masing telah diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, NTT, memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan tugas-tugas kejaksaan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi ini bukan hanya bertugas melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melainkan juga menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, Kejaksaan Tinggi NTT memiliki peran krusial dalam menangani penuntutan perkara pidana khusus seperti korupsi dan pencucian uang. Pencapaian kinerja yang ditoreh oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2022 sangatlah luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: penyelidikan sebanyak 48 perkara, penyidikan 64 perkara, penuntutan 117 perkara, eksekusi 106 perkara. Selain itu, berhasil diselamatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 87.731.941 rupiah. Data ini mencerminkan capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan dedikasi dan upaya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun memiliki pencapaian yang luar biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, kedepannya ada hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi penegakan hukum yang harus terus diperbaiki. Fenomena-fenomena yang muncul dalam penegakan hukum harus menjadi semangat untuk melakukan perbaikan dalam penegakan hukum. Fenomena-fenomena yang muncul diantaranya, 1. Saksi atau terdakwa yang mencabut keterangannya di muka persidangan. 2. Saksi atau tersangka yang merasa terintimidasi pada saat dilakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan. 3. Adanya dugaan pelanggaran HAM pada saat dilakukannya pemeriksaan di ruang pemeriksaan saksi atau tersangka. 4. Adanya dugaan persekongkolan antara saksi dengan pemeriksa dalam ruang pemeriksaan. Fenomena-fenomena yang terjadi inilah yang melatar belakangi pelaksanaan rancangan aksi perubahan yang saat ini dilakukan. Sebelum pelaksanaan rancangan aksi perubahan dilakukan, setiap saksi yang datang langsung menuju ke ruang pemeriksaan dan diperiksa di ruang masing-masing oleh jaksa pemeriksa. Akan tetapi setelah dilakukan aksi perubahan ada beberapa hal yang selanjutnya dirubah untuk memberikan perbaikan di antaranya, 1. Membuat SOP pemeriksaan bagi para penyidik. 2. Melakukan sosialisasi SOP pemeriksaan bagi para penyidik. 3. Membuat SOP pemeriksaan berbasis pengawasan CCTV pada ruang pemeriksaan.
4. Melakukan sosialisasi SOP pemeriksaan berbasis pengawasan CCTV pada ruang pemeriksaan. 5. Melakukan pemasangan CCTV pada ruang pemeriksaan yang terkoneksi ke ruang pimpinan. 6. Melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan berbasis pengawasan CCTV pada ruang pemeriksaan ke daerah melalui Zoom Meeting. 7. Melakukan pelatihan kepada tim ITE dan tim pendukung lainnya. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berbasis pengawasan CCTV pada ruang pemeriksaan. Setelah kegiatan tersebut dilakukan, saat ini pemeriksaan saksi atau tersangka dapat berjalan lebih tertib, di mana pemeriksaan saksi dilakukan dengan mengacu pada SOP, yaitu 1. Saksi datang melalui ruang PTSP. 2. Petugas menjemput saksi dan dibawa ke ruang tunggu pemeriksaan. 3. Petugas melaporkan kepada jaksa penyidik jika saksi telah hadir. 4. Petugas menyiapkan ruang pemeriksaan dan memastikan ruang pemeriksaan dan ruang pimpinan dapat memonitor dengan baik. 5. Jaksa penyidik menyiapkan pemeriksaan di ruang pemeriksaan. 6. Petugas mengantar saksi tersangka ke ruang pemeriksaan. 7. Pemeriksaan dilakukan sampai dengan selesai. 8. Data hasil pemeriksaan disimpan dalam memory card, soft file dan digunakan sebagai data digital. Dengan kegiatan yang telah dilakukan tersebut diharapkan akan menjamin transparansi dan perlindungan hak asasi manusia bagi para saksi maupun tersangka yang sedang diperiksa di ruang pemeriksaan saksi. Kegiatan yang telah dilakukan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya dari para penasehat hukum tersangka yang sedang menjalani proses hukum di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, serta pihak-pihak lain yang terkait. Perkenalkan, nama saya Haji Kemari SHMH. Saya dari kantor hukum Kemari SHMH dan rekan dari Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Alhamdulillah dalam kesempatan sore ini saya mendampingi klien saya yang bernama Mas Yudi, yang mana beliau menjadi tersangka yang pada saat ini diperiksa di Kejaksaan Tinggi Kupang. Dalam hal ini, alhamdulillah saya tidak menyangka ternyata di Kupang ini transparansinya sangat luar biasa. Dan saya baru sekali ini, saya sangat tersanjung. Di sini ketika diperiksa ada CCTV-nya yang mana dikontrol mulai dari pimpinan dan lain sebagainya. Saya Gaus Wicaksono SHMH, jabatan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, mendukung proyek aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Yohanes Kardinto SHMH, Koordinator Bidang Khusus Kejati NTB, dengan aksi perubahan berjudul peningkatan kinerja organisasi melalui pengawasan inovatif berbasis teknologi CCTV pada ruang pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Semoga apa yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Saya Ridwan Sujanamsar SHMH selaku Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Yohanes Kardinto, Sarjana Hukum Magister Hukum, Koordinator pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dengan aksi perubahan berjudul peningkatan kinerja organisasi melalui pengawasan inovatif berbasis teknologi CCTV pada ruang pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Semoga apa yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Semoga dengan aksi perubahan yang dilakukan ini dapat membawa perbaikan bagi penegakan hukum khususnya di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.